Semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini kan tragis, membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siap-siap aja, negara ini tampaknya mau bangkrut, mau kolab. Karena ya bahkan amplop kondangan pun akan dikenakan pajak. Dan ini terungkap di rapat DPR, ya. Diungkapkan oleh seorang anggota DPR bahwa betapa seriusnya persoalan keuangan negara ini, karena pendapatan yang mestinya masuk ke negara dari BUMN dialirkan semua ke Danantara itu. Dan Danantara kabarnya mau mengalihkan untuk membuat proyek kilang minyak yang ada di Amerika. Gara-garanya apa? Ya, Prabowo dipuji oleh Donald Trump. Wah, ini presiden cerdas. Setelah itu semuanya dikasihkan ke Donald Trump. Ini kan gebleknya, dasel apa gimana ini kan? Ya, sementara rakyat kelimpungan. Jadi kalau selama ini kita ini maki-maki Sri Mulyani yang hanya bicara negara defisit, ya kan? Rakyat harus bayar pajak, ya. Maka sebetulnya yang menghabiskan uang ini adalah pemerintahan Prabowo dan mungkin juga dengan sponsornya Jokowi. Ini memang hancur-hancuran negara ini. Ya, dan Prabowo mengakui setiap kali dia panggil itu Sri Mulyani panik. Pasti akan diminta untuk cari duit lagi. Apa yang harus bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan? Karena sumber-sumber besar dari BUMN itu tidak ke negara, di stop, dikelola dulu ke Danantara. Apa bisa bekerja Danantara? Nggak jelas. Kalau misalnya sebagian dialokasikan ke Koperasi Merah Putih, begitu satu hari buat logonya lain sebagainya, hari berikutnya udah tutup. Kayak apa ini? Hancur kah? Dan Prabowo tampaknya tidak peduli karena Prabowo tidak ngerti. Ya, usianya itu dia hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Mungkin dia berpikir paling beberapa lama saya hidup sih kan, mungkin begitu kan. Ya, yang ngeri sekali sekarang ini bahkan amplop kondangan pun ya itu akan dipajakin. Jadi mbak-mbak, mas-mas yang mau kondangan ya, nyebar kondangan terus kemudian disumbangkan amplopnya ya, nanti dibuka bukan di kamar pengantin. Biasanya kan bukanya berdua itu di kamar pengantin. Yang ini nyumbang berapa, yang itu nyumbang berapa. Ada yang nyumbang cuma kertas putih, ada uang 5.000. Kalau lazimnya sekarang ini kan 100.000 lah. Ya itu banyak dikeluarkan di TikTok gitu kan. Nanti dibukanya itu bareng dengan petugas pajak. Ya, itu akan bareng dengan petugas pajak. Petugas pajak akan mencatat ya, berapa pendapatan dari amplop kondangan itu. Ya, setelah itu dikenai pajak 35% atau 25% kan? Keren kan? Nah, kalau misalnya pajaknya itu kondangannya hanya dapat 10 juta, ya 2,5 jutanya dikasihkan petugas pajak. Petugas pajak biaya operasionalnya dari kantornya, bawa mobil, bawa rombongan dan lain sebagainya, kemudian nanti makan di warung yang agak elit habisnya 3 juta. Itu biaya operasionalnya. Hancur nggak negara ini? Tetapi inilah yang terjadi. Ya, jadi ini sekarang ini DPR RI mempertanyakan informasi bahwa pemerintah berencana memberlakukan pajak bagi amplop sumbangan atau kondangan dalam acara hajatan. Itu menjadi salah satu fokus pembahasan yang menyebabkan suasana rapat kerja Komisi 6 memanas. Ya, anggota dari PDI Perjuangan Mufti Anam mengaku telah mendengar kabar bahwa pemerintah berencana untuk berlakukan pajak bagi amplop sumbangan atau amplop kondangan. Mungkin hitung-hitungannya kan, ya 1 tahun ada kondangan. Jadi nanti ada pihak yang bikin keramaian begitu kan, ya pasti langsung tembusannya ke kantor pajak. Ya kalau polisi dapat izin itu pasti ke kantor pajak dan setelah itu petugas pajak datang. Jadi memang sudah sangat miskin, tetapi sayangnya Prabowo tak tahu diri. Dia betul-betul tidak ngerti situasi yang sulit yang dihadapi oleh rakyat ini. Ya, ngomongnya saja demi rakyat,
Siapa yang sekarang percaya kepada omongannya Prabowo kecuali Jokowi? Karena Jokowi betul-betul mungkin mengajari Prabowo, kamu mau kalau ngomong pokoknya demi rakyat, ya kan? Tetapi kamu kan petugasku, ya kan? Kamu harus lapor kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Masa gurunya bisa memperoleh kekayaan seperti ini, kamu nggak bisa, kan begitu, ya? Jadi semua sekarang dipajakin, ya, dan ya ini anak-anak muda yang jualan di Shopee dan lain sebagainya juga kena pajak, ya. Kalau saya bilang kemarin, orang kentut pun kalau bisa dipajakin, ya. Biarkan pejabat sekarang itu kalau rakyatnya kentut itu pencium, wah ini ada orang kentut ini, ya, pajakin aja. Kalau memang kentut itu bisa melahirkan biogas menghasilkan produk ekonomi, kan begitu. Kalau kotoran manusia mungkin sudah menjadi biogas semua. Tapi inilah bencana, ya. 10 tahun Jokowi sudah sangat menderita, dan sekarang Prabowo lebih kacau lagi. Saya melihatnya Prabowo lebih kacau lagi. Betul-betul orang ini tidak mengerti sama sekali, ya, dan tidak tahu diri. Ya, inilah mengapa ada orang mengatakan jangan pernah berharap pada orang yang dipilih dari hasil kecurangan. Mereka akan tunduk kepada orang yang melakukan kecurangan itu. Tidak mungkin berjuang untuk rakyatnya. Dan kita lihat apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau ada pengamat, ada anggota ini dan mengatakan, oh Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dari mana dia bisa dikatakan selesai dengan dirinya sendiri? Dia nuding sana sini dan lain sebagainya. Dan itu kembali kepada dirinya, ya kan? Orang nuding, orang kabur keluar itu, ya, kabur aja dulu, ya, itu dibiayai oleh koruptor. Loh, kalau gitu siapa yang kabur ke Jordan dulu itu? Pasti yang membiayai adalah koruptor, ya kan? Dia yang kabur karena tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, ya. Kalau dia gentle, ya, dia akan hadapi itu. Tapi karena dia enggak dan melihat situasi keamanan pulih, baru dia pulang lagi, dan kabarnya itu kan masih menjadi warga Jordania. Nah, itu yang kita tidak tahu persisnya seperti apa. Sehingga dia terbebas dari tuntutan hukum. Mestinya setelah dipecat, dia bertanggung jawab karena berkenaan dengan operasi mawar atau apa itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.